Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video serial ketiga dari Fox Pro. Nah, di video ini kita akan membuat aplikasi yang mana aplikasi itu nanti berisi form yang kemudian bisa menyimpan data ke dalam tabel yang ada di database. Oke, jadi kita akan membuat form, kemudian kita juga membuat tabelnya, yang mana tabel itu sinkron dengan database di VisualFox Pro 9. Oke, kita mulai dengan membuat sebuah project. File new, pilih project, new file. Oke, kita buat nama project table. Oke, kemudian di bagian data kita membuat database terlebih dahulu di bagian sini. Oke, ke data, database, pilih new database. Kemudian kita buat nama databasenya database mahasiswa. Save. Oke, ini adalah area editor database. Sebelum itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu di bagian sini. Ke database, kita masuk ke database yang kita buat tadi. Baru kemudian di bagian tabel kita pilih new table. Oke, kita buat tabel mahasiswa. Oke, di bagian sini kita akan membuat field yang dibutuhkan atau kolom yang kita butuhkan, seperti misalnya NIM, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Oke, di bagian field ini itu sifatnya seperti variabel. Kita tidak boleh membuat field dengan nama yang ada spasinya. Jadi harus disambung atau dipisahkan dengan underscore. Terus kemudian jurusan, email, nomor HP. Oke, kemudian kita pilih tipenya. NIM, kita pilih tipenya adalah varchar, variabel karakter atau teks ya, berupa kalimat teks. Kenapa kita NIM memilih bentuk varchar? Karena NIM itu kadangkala memang menggunakan numerik. Kadangkala pula ada kampus-kampus juga menerapkan dengan menggunakan huruf di karakter pertamanya. Seperti misalnya huruf E untuk jurusan mana, huruf G untuk jurusan mana. Nah, makanya lebih aman kita menggunakan varchar. Oke, kemudian nama sudah pasti varchar. Jenis kelamin juga varchar. Jurusan varchar. Email juga varchar. Dan nomor HP juga varchar. Kenapa nomor HP varchar? Karena angkanya dimulai dari 0. Nah, kalau kita menggunakan tipe data numerik atau integer, angka 0 ketika diinputkan itu tidak akan terbaca. Oleh karena itu, nomor HP itu juga menggunakan varchar. Nah, kapan kita menggunakan integer dan atau numerik, kapan kita menggunakan varchar? Nah, lebih aman itu jika sebuah field itu value-nya butuh untuk dihitung. Seperti misalnya nilai mata kuliah, itu kan butuh dihitung untuk dihitung rata-rata dan lain sebagainya. Nah, ketika value dari field itu butuh untuk dihitung, maka kita memilih tipe datanya menggunakan integer atau numerik. Kalau NIM, nomor HP itu lebih aman kita menggunakan varchar. Karena nomor HP ataupun NIM itu tidak perlu untuk dihitung. Nggak ada ceritanya hitung NIM ini dengan NIM ini jumlahnya berapa. Atau nomor HP ini ditambahkan nomor HP ini jadinya berapa. Itu nggak ada ceritanya. Jadi NIM dan nomor HP itu lebih baik pakai varchar. Oke, kemudian kita tentukan width-nya atau panjang karakternya. NIM, oke, kita buat 12. Nama 50 karakter. Jenis kelamin ya 10 cukup. Jurusan mungkin 15. Email mungkin kita buat 30. Nomor HP, maksimal karakter nomor HP itu 12, kita buat 15. Oke, kemudian di bagian NIM itu kita tentukan sebagai indeks. Indeksnya ascending.
Oke, kemudian kita masuk ke tab index. Pada bagian name, tipenya kita tentukan menjadi primary. Oke, karena setiap tabel itu butuh satu field sebagai primary key. Oke, kita oke. Nah, tabel dan field-fieldnya sudah selesai dibuat. Nah, kemudian kita tinggal membuat formnya. Di bagian dokumen, pilih form, klik new form. Oke, kita atur ukurannya. Kita buat judulnya terlebih dahulu menggunakan label. Kita juga bisa mengubah nama dari window form ini dengan klik pada formnya. Kemudian kita cari caption. Oke, captionnya kita ubah form data mahasiswa. Oke, itu sudah sinkron. Nah, kemudian kita tinggal membuat form inputan, text box dan label dari form itu. Nah, kita bisa membuat secara otomatis menggunakan tabel yang sudah kita bikin. Yaitu kita klik di bagian field, ya, kita drag and drop di sini. Oke, maka sudah otomatis jadi formnya. Oke, kemudian tabelnya kita pun juga bisa membuatnya secara otomatis dengan pilih yang di sini, tabel, kita drag and drop ke bagian form. Oke, tabel sudah jadi, kita tinggal tata. Oke, kalau kita ingin mengatur dari lebar atau width dari masing-masing kolom, itu juga bisa diatur menggunakan properties yang ada di sini. Kita pilih kolomnya. Misalkan kolom 2 yaitu nama, itu seharusnya width-nya atau lebarnya atau panjangnya itu lebih panjang karena nama membutuhkan karakter yang banyak. Nah, kita atur width-nya di sini 200 misalnya. Oke, jangan lupa di save, Ctrl S, form tabel mahasiswa. Oke, kita coba jalankan. Oke, secara default, ketika kita menjalankan text field yang kita drag and drop dari database tadi, itu secara default dia disable. Secara default dia disable karena pada text field-nya ini, nah, control source-nya dia terkoneksi dengan tabel yang ada di database. Maka kita bisa mengubahnya dengan menghapus. Oke, biar field itu menjadi aktif. Oke, kita ubah semua text box dari form ini, control source-nya kita hilangkan. Oke, kita atur lagi untuk panjang masing-masing ini kolomnya. Nah, kemudian kita tinggal menambahkan button-button yang dibutuhkan. Seperti misalnya button simpan dan button reset. Oke, kita ubah captionnya menjadi simpan. Ketika kita menekan tombol simpan, maka data-data yang diinputkan oleh user di bagian sini dia akan tersimpan ke dalam database, kemudian dimunculkan ke tabel. Nah, sebelum itu kita bikin terlebih dahulu menu di atas, yaitu menu tambah data dan menu keluar, exit dari aplikasi. Bisa kita ubah. Oke, kita coba save, Ctrl S, kita jalankan. Oke, kita atur text box yang ada di sini, itu kita atur jadi enable false atau artinya disable. Ketika user menekan tombol tambah data baru, maka text box-nya menjadi enable. Oke. Kita cari properties enable false. Oke, jenis kelamin ini yang lebih tepat itu tidak menggunakan text box, tapi menggunakan option group atau radio button. Kita hapus saja, kita ubah dengan option group yang ada di sini. Oke, kemudian untuk yang field lainnya kita
atur ke bawah. Oke, option group ini kita ubah name-nya option group jenis kelamin. Opsi-opsinya kita juga ubah captionnya. Oke, kita pilih yang option 1, option laki. Kemudian captionnya tambah laki. Sedangkan di option 2 name-nya kita ubah option perempuan. Caption itu yang muncul perempuan. Kemudian name option perempuan. Oke, kita lebarkan. Nah, kemudian ini kita lanjutkan. Kita set defaultnya itu enable false. Nah, kita atur panjang fieldnya. Oke, Ctrl S, jalankan. Nah, oke, jadi ini nggak bisa diklik ya, karena tidak aktif. Sehingga ketika dia menekan tambah data baru dia di enable true. Oke, ini juga seharusnya di disable. Jangan lupa Ctrl S. Oke, kita buat fungsinya untuk menambahkan data baru. Kita bisa memanfaatkan metode karena ada kemungkinan salah satu fungsi itu bisa dipakai berkali-kali pada action tertentu. Nah, kita bisa memanfaatkan metode di dalam form ini dengan cara form. Kita buat metode aktif, kemudian tidak aktif, dan reset, artinya mengosongkan fieldnya. Oke, kita sudah membuat 3 metode di dalam form ini: aktif, reset, tidak aktif. Oke, baru kemudian kita membuat sebuah action ya. Kita double klik pada formnya, kemudian prosedurnya kita pilih metode yang tadi kita buat, yaitu aktif. Aktif artinya kita mengaktifkan form-form yang ada di dalam form tersebut, seperti text box dan buttonnya. This form txt name enable true. Oke, kita enable semua untuk text box dan button serta option grupnya kita aktifkan. Oke, bagian button tadi kita belum mengubah name-nya. Oke, kita save dulu, Ctrl S. Oke, kita ubah dulu yang di sini untuk name, namanya button simpan. Kita kembali ke action tadi. Setelah kita set enable-nya jadi true, this form dot txt name set focus. Oke, Ctrl S. Nah, kemudian kita jalankan. Oke, belum. Ini baru kita masukkan ke dalam metode. Nah, untuk memberikan action, memasukkan action dari metode aktif ini ke dalam tambah data baru, kita aktifkan di sini, double klik. Oke, pastikan bahwa objek adalah button tambah data, prosedurnya adalah klik. Kita panggil this form
aktif. Oke. Artinya fungsi-fungsi yang tadi kita tuliskan, kode-kode yang kita tuliskan itu diakses oleh prosedur kliknya button tambah data. Oke, save, yes. Oke, kita klik. Nah, maka sudah editable, sudah bisa diedit. Oke, kalau action keluar gimana? Kita double klik, tinggal this form dot release. Oke, untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, kemudian setelah metode aktif tadi sudah kita tambahkan, ya kita tinggal mengaktifkan metode yang tidak aktif. Kita tinggal copy yang di sini, kita pilih metode tidak aktif. Nah, ini kita ganti false. Ctrl S. Oke. Kemudian satu lagi formnya yaitu reset. Nah, ini kita set value-nya jadi kosong. This form.txt name value jadi kosong. Oke, kita buat seperti itu semuanya. Kalau option group, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, value-nya adalah 1, karena kita set default-nya itu ada di option laki-laki. Nah, option laki-laki itu ada di urutan ke 1, jadi value-nya adalah 1. Sedangkan perempuan itu value 2. Selesai. Nah, sedangkan reset, kita tinggal double klik, kita aktifkan this form.reset. Oke, jadi kita memanfaatkan metode untuk menuliskan fungsi-fungsinya. Nah, kemudian kita tes ya setiap tombolnya, kecuali kita belum memberi action pada simpan. Oke, tambah data baru, maka dia aktif. Kemudian kita mengetikkan sesuatu di sini. Nah, baru simpan. Tapi simpan ini belum kita bikin codingnya. Kemudian kita reset, kosong. Oke. Kemudian keluar untuk mengeluarkan aplikasi. Oke. Tinggal satu fungsi lagi yaitu ini. Nah, di sini kita akan melakukan untuk penyimpanan data pada tabel, pada database. Oke, cara yang kita gunakan yaitu kita double klik dulu ya di button. Oke, pastikan objeknya button simpan, prosedurnya adalah klik. Nah, langkah pertama adalah lakukan append blank. Oke. Fungsi ini atau baris kode ini berfungsi untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Jadi kalau kita tidak menggunakan append, maka dia akan mereplace baris data yang ada di tabel. Jadi kalau kita append blank, kita akan menambahkan baris data ke baris terakhir. Jadi kalau belum ada data, maka dia akan berada di baris pertama. Tapi kalau sudah ada beberapa data, maka dia akan diletakkan pada baris berikutnya. Oke, kemudian tuliskan kode ini replace. Kemudian kita panggil nama kolomnya atau nama field dari tabel, yaitu ada name, nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Kita buat dulu untuk name. With this form.txt name.value. Jadi dia menggantikan, atau artinya paling gampang adalah menyimpan data name itu berdasarkan dari inputan user yang ada di txt name. Pun demikian untuk yang nama. Oke, untuk option group, karena dia memiliki dua opsi, artinya bisa memilih laki-laki ataupun perempuan, maka kita menerapkan do case. Baru kemudian ketika dia memilih opsi 1 yaitu laki-laki, kita lakukan replace.
jenis kelamin with laki-laki. Case berikutnya, and case. Oke, Ctrl S. Oke, tidak ada error. Kita lanjutkan untuk jurusan, email, dan nomor HP. Ctrl S. Nah, setelah itu tersimpan, maka kita lakukan reset atau mengosongkan semua field yang kita inputkan. Kita tinggal panggil metode reset tadi, this form.reset. Oke, Ctrl S. Nah, kita coba uji coba. Tambah data baru. Misalkan di sini Devi Rian Pratama. Ini kenapa jadi NIM, sorry. NIM-nya maksimal adalah tadi kita buat 10 karakter ya. Kita buat misalkan E 10651111. Kemudian nama Mudafik Rian Pratama. Kita pilih laki-laki. Ya, kita bisa opsi laki-laki. Jurusan misalkan kesehatan. Emailnya pintarngoding@gmail.com. Nomor HP. Oke, ini nomor HP asal. Oke, kita simpan. Datanya nggak masuk. Tapi kita coba tes di sini. Oke, datanya masuk, ya. Datanya masuk, tapi tidak tampil di tabel. Oke, harus diklik dulu ya. Artinya ada satu fungsi lagi yang kita kelupaan. Oke, di tombol simpan tadi kita aktifkan this form.refresh. Oke, Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Kita tambahkan data baru. Oke, maka data tersimpan. Oke, ketika kita terapkan ternyata nama itu terlalu lebar, sedangkan email kurang lebar. Nah, kita atur width-nya untuk kolom 2, kita kurangi width-nya jadi 150. Email itu kolom kelima. Kita ubah jadi 150. Oke, kita save, kita jalankan. Oke, sudah ideal. Oke, demikian kita membuat sebuah form yang mana form itu bisa menyimpan data ke dalam tabel yang ada di dalam database. Oke, demikian untuk video kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.